Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hai, berjumpa lagi dengan saya Bu Fia. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Hari ini kita akan membahas materi yang berbeda ya dengan pertemuan kemarin, karena hari ini kita sudah menginjak pada pertemuan kedua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo anak-anak silakan diperhatikan gambar-gambar apakah berikut ini. Maaf ya, R-nya kurang. Nah, gambar-gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar tentang logo atau lambang Kementerian Republik Indonesia. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gambar-gambar ini? Nah, di sini itu pada gambar-gambar ini terdapat berbagai macam logo atau gambar yang merupakan logo atau lambang dari masing-masing kementerian yang ada di Indonesia. Nah, di sini ternyata kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali ya lembaga-lembaga kementerian, lembaga-lembaga pemerintahan yang merupakan bagian dari lembaga-lembaga yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, nah di sini ada berbagai macam ya. Nanti kalian bisa mengamati sendiri gambar-gambar apakah ini dan apa sajakah tugas-tugas dari gambar-gambar ini, dari masing-masing gambar-gambar yang ada pada lembaga-lembaga ini. Oke, lanjut ya. Nah, di Indonesia terdapat lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian. Nah, apa yang membedakan antara dua lembaga tersebut? Mengapa terdapat perbedaan antara dua lembaga tersebut? Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu siswa mampu mengklasifikasikan lembaga-lembaga kementerian dan non-kementerian dengan baik dan tepat. Jadi, nanti kalian bisa mengklasifikasikan apakah lembaga ini masuk ke dalam lembaga kementerian, lembaga pemerintah kementerian, ataukah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, nanti kita bisa ya sambil belajar mengklasifikasikan apa benar lembaga ini masuk ke lembaga non-kementerian atau apakah benar lembaga ini masuk ke dalam lembaga kementerian. Oke, kita sambil cek dan cek juga ya. Selanjutnya, nah, ada yang tahu gambar siapakah ini? Nah, ini adalah gambar dari Bapak Presiden Negara Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, kalian tahu nggak apa kedudukan dari Bapak ini? Kalau udah tahu, Bapak ini merupakan merupakan Presiden Republik Indonesia yang menjadi kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD NRI tahun 1945 yang menyebutkan tentang kewenangan presiden. Nah, karena kita melihat gambar ini berarti kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih kewenangan dari presiden sebagai kepala negara. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Ini sesuai dengan pasal-pasalnya. Jadi, kewenangan presiden sebagai kepala negara itu sudah dicantumkan dalam UUD NRI 1945. Nah, mungkin di antara kalian pasti ada yang menanyakan, apakah sama kewenangan presiden sebagai kepala negara dengan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan? Mengingat kalau di Indonesia, jabatan presiden itu memiliki tugas selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Nah, kita bisa melihat atau menganalisis dari apa yang sudah dicantumkan pada UUD NRI tahun 1945 ini. Nah, kita bisa menganalisis apakah sama dari dari ringkasan kewenangan presiden sebagai kepala negara dengan sebagai kepala pemerintahan. Ternyata ini memiliki perbedaan ya, karena untuk
sebagai kepala negara, kewenangan presiden sebagai kepala negara. Yang kedua yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jadi ketika suatu negara akan mengadakan peperangan, nah yang menyatakan bahwa kita harus siap berperang itu adalah Bapak Presiden kita. Nah, misalnya ketika membuat perjanjian internasional dengan negara lainnya, yaitu presiden juga yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, tapi harus sesuai dengan persetujuan dari DPR. Yang selanjutnya yaitu menyatakan keadaan dalam bahaya. Ketika misalnya kita flashback, kita mengingat kejadian G30 SPKI, ketika seorang presiden sudah menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya, maka yang wajib menyatakan keadaan dalam bahaya itu ya presiden. Nah, ini sesuai dengan pasal 12. Nah, mengangkat duta dan konsul. Jadi yang mengangkat duta konsul itu adalah kewenangan atau tugas dari seorang presiden dengan pertimbangan DPR. Jadi presiden itu bekerja sama dengan DPR. Apakah orang ini itu cocok jika diangkat sebagai duta dan konsul untuk negara Republik Indonesia. Ketika DPR sudah memberikan pertimbangan, maka yang memutuskan tetap presiden. Nah, menerima penempatan duta negara lain, yang melakukan penerimaan itu adalah tetap presiden dengan pertimbangan DPR. Memberi grasi rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, ketika berhubungan dengan grasi rehabilitasi terhadap seseorang, maka presiden itu bekerja samanya bukan dengan DPR, karena itu menyangkut dengan hukuman seseorang atau pertimbangan seseorang. Nah, oleh karena pertimbangan seseorang, apakah seseorang ini wajib diberikan grasi ya, atau seseorang ini bisa diberikan rehabilitasi ya. Nah, itu yang menentukan itu kerjasama antara presiden dengan Mahkamah Agung. Nah, memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR. Nah, kita lihat ya, ketika memberikan grasi rehabilitasi yang berkaitan dengan masa hukuman seseorang atau untuk memutus suatu permasalahan, nah ini presiden bekerja samanya dengan Mahkamah Agung. Tapi ketika dalam hal-hal lain, misalnya memberikan amnesti, abolisi, maka presiden harus meminta pertimbangan dari DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain atau tanda terhormat diatur dengan undang-undang. Jadi, presiden itu ketika memberikan seseorang gelar atau tanda hormat tidak serta-merta sesuai dengan keputusannya, tapi harus sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan nanti kalian bisa membacanya sendiri. Sekarang kita lanjut ya pada slide selanjutnya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilu serta membentuk kementerian negara. Nah, kita masuk ke dalam lembaga-lembaga kementerian ya di sini. Nah, menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang memiliki kewenangan untuk mengangkat suatu menteri itu adalah presiden, dan yang memberhentikan menteri-menteri itu adalah presiden. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Nah, ini adalah keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD NRI tahun 1945. Presiden dibantu oleh para menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan, pembubaran, dan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut ya. Nah, ini nih, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab oleh presiden. Jadi, kementerian itu langsung bertanggung jawab kepada presiden terkait dengan bagaimanakah penyelenggaraan suatu pemerintahan negara. Adapun urusan pemerintahan, nah ini silakan nanti kalian baca.
Nah, di sini ada bagan-bagannya, nanti kalian bisa amati, kalian bisa melihat sambil penjelasannya, dan di slide terakhir ini ada tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan. Demikian pertemuan hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.